Panas sekali. Shen Yubai, Presiden Grup Sengxi. Pria ini benar-benar tampan. Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan? Saya tidur dengan tamu di hari pertama kerja saya. Jika manajer Wang tahu, saya pasti akan kehilangan pekerjaan. Presiden Shen, Dewan Direksi sedang menunggumu rapat. Baiklah. Aku akan segera turun. Juga, tolong bantu aku memeriksa siapa yang ada di kamarku dan menyentuh diffuser aromaterapiku. Baik. Semuanya, keluar dan berdiri dengan benar. Presiden datang. Halo, Presiden Shen. The film was translated and Halo, Presiden narrated Shen. by M Media. Dia sebenarnya adalah Presiden Grup Sengxi. Saya pasti tamat. Bagaimana tidur dengan atasan saya? Saya nggak akan masuk daftar hitam kan? Berhenti. Ikut aku ke kantor. Presiden Shen, Mengapa kau menyelinap pergi hari itu? ini tidak akan seperti di novel-novel, di mana Anda meminta uang kepada saya kan? Presiden Shen, saya mungkin sementara ini tidak punya uang untuk diberikan kepada Anda. Saya tulis surat utang untuk Anda, bagaimana? Kau menganggapku apa? Seorang model pria. Jadi, bebek di kota disebut model pria. Betapa mewah. $200. Tidak cukup. Presiden Shen, saya tidak bisa memberi lebih banyak lagi. Sangat mahal. 2.000 yuan. Cukup untuk beli banyak bebek asli. Cukup menarik. Kamu sudah hamil 2 bulan. The film was translated Apa? and narrated by M. Setelah kamu pikirkan dengan jelas, tanda tangani dokumennya, dan operasi bisa diatur. Saya sudah memikirkannya baik-baik. Tunggu. Presiden Shen, Kau pergi duluan. Baik. Lin Xiaoxiao, kau berani menggugurkan anakku.
Presiden Shen. Meskipun saya dari pedesaan dan belum banyak melihat dunia, saya tahu bahwa anak haram akan diintimidasi dan dijek dan menderita cemoohan tanpa henti. Daripada menjalani hidup seperti itu, lebih baik tidak dilahirkan. Orang berkuasa seperti Anda tentu saja tidak mau anak haram. Oleh karena itu, ini lebih baik untuk kita berdua. Presiden Shen, apa yang Anda lakukan? Menikahlah denganku. Malam yang absurd. Saya sebenarnya menikah mendadak dengan bos saya. Ini uang sakumu. Aku ada urusan lain nanti. Subin akan mengantarmu kembali dan kemasi barang-barang emu. Kau akan menginap di tempatku malam ini. Presiden Shen, saya tidak menginginkannya. Saya bisa mencari uang sendiri. Ambillah. Beli apapun yang kau butuhkan. Kau mengandung anakku. Anggap saja ini untuk anak itu. Baiklah. Tidak perlu pergi ke kerja hotelmu lagi. Presiden Shen, saya masih ingin terus bekerja. Saya bisa menghidupi diri sendiri. Jika Anda khawatir bahwa hubungan kita akan memengaruhi hotel, maka jangan khawatir. Saya tidak akan bicara omong The kosong. film was translated and Terserah narrated kau by saja. M Media. Nyonya. Saya Wang Ma. Halo, Wang Ma. Biarkan saya yang melakukan ini. Tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Baik, saya antar ke kamar Anda. Saya lupa memberitahu Presiden Shen bahwa saya harus lembur hari ini. Tapi sekarang sudah sangat larut. Dia seharusnya sudah pulangkan. Ini mobil mewah. Presiden Shen, Anda masih menunggu saya. Masuklah. Presiden Shen, Anda juga baru saja selesai bekerja. Ya, Saya tahu itu. Jika Anda sudah selesai bekerja, Anda pasti sudah pulang. Mengapa Anda menunggu sampai selarut ini? kucing liar kecil itu cukup penurut saat dia tidur. Kau hanya seorang pelayan. Kau berani menabrakku. Diam dulu, nona muda kaya. Maafkan saya benar-benar tidak sengaja. Saya akan membantu Anda membersihkannya. Jeti petugas kebersihan sia-siakan bakat. Ini adalah koleksi baru dari merek D, bernilai jutaan. Tunggu saja untuk membayar dan keluar. Saya benar-benar minta maaf. Kenapa nggak lepas pakaian itu dan kasih ke aku? Aku cuci sampai bersih buat kamu. Kau mencucinya. Konyol. Ini adalah haute couture. Butuh pembersihan oleh spesialis. Kau hanya seorang pelayan. Apakah kau pantas? Pelayan ini dalam masalah. Dia menyinggung Nona Jing. Dia dikenal di kalangan itu sebagai orang yang sangat sulit dihadapi. Itu benar. Koleksi baru dari merek D itu adalah favorit Nona Jing. Dan dia mengotori gaun ini. Pelayan itu mungkin akan mendapat masalah besar. Biar ku beritahu, keluarga Jing kami adalah pemegang saham Hotel Shenxi. Jika kau menyinggungku, aku pastikan kamu kena konsekuensi berat.
Apa yang terjadi? Yiking. Lihatlah staf hotelmu. Dia tidak hanya menabrakku, dia mengotori gaunku. Dan barusan dia bahkan berani memukulku. Lin Xiaoxiao, beginikah caramu melakukan sesuatu? Lin Xiaoxiao, gimana bisa buat kesalahan dasar seperti itu? Memang dia udip dan tak berpendidikan. Seharusnya kami tak pekerjakan kamu dari awal. Lin Xiaoxiao, tolong segera minta maaf kepada Xiao Yu dan ganti rugi semua kerugian. Ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Presiden Shen. Aku tidak bisa menyebabkannya kesulitan. Nona Jiang, maafkan aku. Insiden hari ini, semuanya salahku. Berapapun biayanya, aku akan menggantimu. Ini adalah hak kotor keluarga De. Seharga 1 juta. Kau, bisakah kau membayar? 1 juta. Untuk seorang pelayan dari pedesaan. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Memang, aku khawatir sepanjang hidupnya. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Gesek saja kartu ini. Ini 1 dari 20 kartu hitam edisi terbatas di dunia. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Lin Xiaoxiao, ini adalah kartu hitam Yubai. Apakah kamu mencurinya saat kamu membersihkan kamar Yubai? Aku tidak. Ini adalah hubunganku dengan Presiden Shen tak bisa diungkap. Aku nggak bisa bilang itu dari Presiden Shen. Halo, kamu pasti suami miskinnya. Lin Xiaoxiao kan, istrimu, mencuri sesuatu dari hotel kami. Segera datang dan bawa dia. Direktur Su, aku benar-benar tidak mencuri kartu hitam ini. Jika kamu tidak mencuri kartu ini, apakah Yubai memberikannya padamu? Tertangkap basah dan masih membantah. Orang-orang udik ini kemungkinan besar adalah pelaku berulang. Dia pasti mencuri barang-barang lain juga. Geledah dia, lepaskan pakaiannya. Ya, Direktur Su, kamu tidak punya hak untuk menggeledahku. Dan aku tidak mencuri apapun. Aku direktur di sini. Aku akan menggeledah jika aku mau. Apa yang sedang kau lakukan? Yubai, wanita ini, mengotori gaun Xiao Yu dan mencuri sesuatu dari hotel. Aku menghukumnya. Menghukum. Itu hukuman kalian dengan menelanjangi. Sanksi grupku, sejak kapan punya aturan seperti itu? Aku rasa kalian semua cuma jadikan ini alasan buat menindasnya. Kau baik-baik saja. Ada apa? Aku baik-baik saja. The Saat film was ngantar kue ke tamu. translated and narrated by Aku tidak Amelia. sengaja menabrak Nona Jiang. Tidak sengaja. Ini adalah desain haute couture baru dari merek De. Yubai. Seorang udik seperti dia pasti cemburu karena Xiao Yu bisa memakai gaun seindah itu. Menurutku dia harus dipecat. Direktur Su, sanksi grup kami selalu beroperasi sesuai aturan. Kalau karyawan benar-benar punya masalah, akan dihukum sesuai regulasi. Tapi sekarang, kamu belum menyelidiki apapun dengan jelas. Atas dasar apa kamu menghukumnya? Aku, Subin, pergi periksa rekaman pengawas. Ini yang kamu katakan. Dia mengotori gaunmu. Kakak Yubai. Aku salah. Minta maaf. Dia hanya seorang pelayan dari pedesaan. Mengapa aku harus meminta maaf? Kesabaranku terbatas. Maafkan aku. Pergi ganti bajumu. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Baiklah. Tunggu. Yubai, wanita ini. Dia mencuri barang-barangmu. Kartu ini diberikan kepadanya olehku. Kenapa kamu memberinya kartu hitam? Urusanku.
Bukan urusanmu. Gadis liar dari pedesaan. Kenapa Yubai peduli dia begitu? Siapa sebenarnya dia? Terima kasih hari ini. Bukan apa-apa. Lagi pula itu bukan salahmu. Cepat kembali dan ganti bajumu. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Halo, Bibi. Xiu. Aku datang ke kota untuk menemui sepupumu. Mari kita makan bersama. Baiklah, Bibi. Aku akan datang setelah bekerja. Lin Jiabao, kamu bersedia mentraktirku makan? Di restoran sebagus ini. Bibi, sepupu, ayolah. Xiao ada di sini. Xiao, cepat duduk. Wang Fan, Bibi Lin Xiao. Ini adalah kepala desa Xiao dari Gunung Taoyuan. Cepat panggil dia paman. Paman Xiao. Wajah cantik. Pantat besar. Lin Jiabao, sepupu Lin Xiao. Cocok untuk punya anak. Xiao, kau belum pernah makan makanan selezat ini sebelumnya kan? Hari ini, Paman Zhao yang mentraktir. Dia yang menjamu. Ayolah, cepat tawarkan Paman Zhao untuk bersulang. Ayolah. Bibi, aku tidak bisa minum alkohol. Jangan canggung. Kalau tidak, kita akan terlihat tidak sopan. Pergi saja dan tawarkan bersulang. Kita semua keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Keluarga. Xiu, kau seharusnya berusia 22 tahun ini kan? Bibi, aku sudah mengatur pernikahan untukmu. Niat baik apa yang mungkin mereka miliki? Kayaknya ini The film jamuan was Hongmen hari ini. translated and narrated Bibi, by tidak perlu. Amelia. Xiao, apa maksudmu tidak perlu? Jika bukan karena ibumu sakit, menunda pernikahanmu. Di pedesaan, seseorang seusiamu seharusnya sudah menggendong bayi. Xiu, Paman Zhaomu punya seorang putra, 5 tahun lebih tua darimu. Dia pria yang tampan. Aku kenalkan kamu padanya untuk pernikahan ini, pasti akan baik. Benar, Xiao. Paman Xiao, orang terkaya di desa. Begini saja, menikah dengan keluarga Xiao. Itu akan menjadi peningkatan besar bagimu. Lin Jiabao. Putranya bodoh. Kamu ingin aku menikah dengannya? Lin Xiao, kamu ngomong apa sih? Jangan dengarkan rumor itu. Menikah dengan keluarga Zhao, keberuntunganmu. Kalau keberuntungan ini untukmu, maukah kamu memperkenalkanku pada seorang bodoh? Dan kamu bilang kamu tidak menyakitiku. Putra keluarga Xiao mereka terkenal bodoh. Siapa di antara kita di desa yang tidak tahu itu? Lin Xiao, kau gadis malang. Jangan tidak tahu malu. Aku akhirnya mengerti. Kamu mencoba untuk menjualku. Apa sebenarnya yang keluarga Xiao berikan untuk keuntunganmu yang membuatmu begitu putus asa? Menjualku kepada mereka? Jika kamu ingin menikah, menikahlah sendiri. Aku tidak akan menikah, bagaimanapun juga. Kalau bukan paman dan aku yang merawatmu, dan ibumu yang meninggal karena sakit, kau pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Jangan menolak tawaran baik dan jangan sesal. Kepala desa Zhao, kami besarkan Xiao. Kami yang tentukan siapa dia nikahi. Dia seharusnya masih perawan kan? Kepala desa Zhao, jangan khawatir. Xiao kami benar-benar seorang gadis suci. Kenapa tak bawa dia pulang hari ini? Dan selesaikan upacara dengan Dabao. Lalu kita bisa membahas beberapa tanah pertanian di desa Taoyuan itu. Tidak masalah. Setelah masalah ini beres, kau tidak akan kekurangan keuntungan. Aku sudah menikah. Apa katamu? Aku bilang aku sudah menikah. Siapa yang kau bohongi? Kau baru datang ke kota 2 bulan lalu, dan kau sudah menikah. Kau bocah nakal. Kau hanya tahu cara berbohong kan? Kau baru beberapa bulan di kota. Kok bisa kau kenal pria itu? Benar, cepatlah pulang bersamaku. Jadilah penurut. Kalau tidak, kau tanggung akibatnya.
Kamu ingin aku menikah dengan seorang bodoh? Sama sekali tidak mungkin. Kemarilah. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Kejar dia. Lin Xiaoxiao, berhenti di situ. Kau pukul kepala di Xiao dan masih sempat lari. Kau berani menendangku. Apa kau bosan hidup? Aku akan membunuhmu. Gadis sialan ini. Dia baru keluar selama 2 bulan. Dan sayapnya sudah mengeras. Dia berani tidak mematuhiku sekarang. Hati-hati, atau aku akan membunuhmu dan ibumu. Kembalilah bersamaku. Keluarga Xiao tak akan memperlakukanmu buruk. Apa yang kalian lakukan jangan ribut. Cepat hentikan. Kakak, ini keponakanku. Dia kawin lari dengan seorang pria liar. Ayah mertuanya dan aku. Akhirnya menemukannya. Kami akan membawanya kembali. Kakak, ini menantuku. Aku akan membawanya pulang sekarang. Aku tidak mengenal mereka. Tolong bantu aku. Tolong aku, tolong aku. Tidak tahu apa. Hanya untuk kawin lari dengan pria liar. Kau bahkan tak kenal saudaramu sendiri. Tunggu, nanti ku bawa balik dan ku hadapi kamu. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Jangan membuat keributan di meja depan. Itu buruk untuk reputasi restoran kami. Baiklah, sedikit pelajaran sudah cukup. Xiao, jadilah gadis yang baik ya. Selama kau putus dengan pria liar itu dan pulang dengan patuh bersama kami pasti tidak akan menganiayamu. Ya, selama kau dan Dabao hidup bahagia bersama, keluarga kami tidak akan menyalahkanmu. Ayo, kembali bersamaku. Aku bukan menantumu. Lepaskan aku. Kau gadis sialan, kejar dia. Dasar gadis mati, The film was berhenti di situ. translated and narrated by M Media. Ada apa? Tolong. Tolong aku. Xiao. Kalian yang menyakitinya. Siapa kau? Aku sarankan kau urus urusanmu sendiri. Aku suaminya. Suaminya, Dari mana dia bisa mendapatkan suami? Dia baru datang ke kota 2 bulan yang lalu. kau yang kawin lari dengan Lin Xiaoxiao. Dasar pezina itu. Pasti dia. Dia menculik menantuku, lepaskan. Aku akan membawanya kembali. Beraninya kau memukulku. Lepaskan putraku. Tolong selamatkan nyawaku. Itu menantuku. Kau mencuri menantuku. Diam. Subin, tangani masalah ini. Untuk setiap luka pada Xiao, aku mau mereka bayar 10 kali lipat. Itu menantuku. Kembalikan menantuku. Menantumu. Apa kau dan putramu pantas mendapatkannya? Itu adalah nyonya keluarga Shen kami. Apa itu nyonya? Keluarga Shen apa? Cepat, kembalikan adikku padaku. Baiklah. Lin Xiao. Jiti kau benar-benar punya kekasih di kota. Aku tahu ada alasannya kenapa. Kau begitu putus asa ingin datang ke kota. Ternyata untuk mencari selingkuhan. Tutup mulut busukmu. Dia adalah presiden grup Xiangxi kami. Shen Yubai. Jangan berbohong. Bagaimana mungkin seorang presiden tertarik pada Lin Xiaoxiao? Kalian pasti bersekongkol untuk menipu kami. Cukup omong kosongnya. Mereka yang sakiti nyonya harus bayar. Lihat, bukankah itu Lin Xiaoxiao? Ya, itu dia. Gadis sialan itu. Dia telah menghancurkan kami seperti ini. Namun dia sendiri naik mobil mewah. Ayo pergi. Ayo kita selesaikan masalah dengannya. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa yang kalian inginkan? Apakah Lin Xiaoxiao bekerja di sini? Siapa kalian semua? Aku adalah saudara Lin Xiaoxiao. Suruh dia keluar ke sini dan temui kami segera. Berani-beraninya dia menyentuh kakaknya sendiri. Dan bibi, dia sudah keterlaluan. Jadi kalian keluarga Lin Xiaoxiao. Lalu tentang dia yang merayu tunangan orang lain. Apakah kalian tahu tentang itu? Menggoda tunangan orang lain. Perbuatan tak tahu malu seperti itu. Bagaimana keluarga kalian mendidiknya? Orang desa memang tidak punya tata krama. Menggoda tunangan seseorang. Sudah aku bilang, wanita ini, begitu dia datang ke kota, dia mulai menggoda pria, dan bahkan menggoda tunangan seseorang. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menikmati hidup enak di kota. Kami akan membawanya kembali. Janji kepala desa Shou sebelumnya masih akan berlaku. Xiao, Lin Xiaoxiao, dasar jalan. Ayahmu meninggal lebih awal.
dan pamanmu serta aku merawatmu, dan ibumu, yang hampir meninggal karena sakit. Jika tidak, kau tidak akan tahu di mana kau akan mati sekarang. Ibumu akhirnya menemukan jodoh untukmu. Dan jika kau tidak menghargainya, baiklah. Tapi kau bahkan kawin lari dengan pria liar. Kami semua melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Dan kau bahkan mengirim kami ke kantor polisi. Dasar tidak tahu berterima kasih. Beginikah caramu membalas kebaikan kami yang membesarkanmu? Kau menolak pernikahan yang sangat baik. Hanya ingin ambisius dan nikah orang kaya. Mobil mewah memang enak dinaiki. Kau baru beberapa hari di kota. Dan kau sudah berubah. Kau hanya terus memikirkan. Mengandalkan pria liar bukan? Bagaimana mungkin Xiao Xiao menjadi orang seperti itu? Bukankah dia hanya seorang pemburu harta? Dia biasanya berpura-pura sangat berbudi luhur. Xiao Xiao, kau kembali dengan Bibi. Keluarga kepala desa Zhao akan melupakan masa lalu. Kau putus dengan pria itu. Biar ku beritahu, dia punya tunangan. Kau menjadi simpanan orang lain. Mengerti? Ya Tuhan, Lin Xiao Xiao, dia sebenarnya simpanan orang lain. Bahkan ikut campur pernikahan orang. Bibi, kamu di sini bermain polisi baik, polisi jahat, memutarbalikkan hitam dan putih. Untuk siapa kamu membuat pertunjukan? Kalau suka berakting, main di drama pendek. Jangan mengganggu pekerjaanku di sini. Kau menyebut luka-luka ini akting. Bukankah kau memberitahu pria liar itu untuk mencari seseorang untuk memukuli kami? Karena kau berhubungan dengan pria kaya jadi simpanan. Kau pikir bisa memperlakukan kami begini? Kerabat miskin ini. Kami dengan sepenuh hati merencanakan untukmu, membesarkanmu dan ibumu yang hampir meninggal. Kau sungguh tidak berperasaan. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kau kembali. Aku akan di depan ibumu yang hampir meninggal karena sakit, membahas dengan jelas kebaikan membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Ada apa? Siapa yang membuat masalah? Saya direktur di sini. Kalian bisa memberitahu saya jika ada apa-apa. Direktur, ayo direktur, cepat adili ini untuk kami. Aku Bibi Len Xiao Xiao. Aku ingin membawanya kembali. Aku mencarikannya jodoh di pedesaan. Tidak apa-apa jika dia tidak menikah. Tapi dia kawin lari dengan pria lain. Dan bahkan menjadi simpanan. Dan itu belum semuanya. Dia cari kekasih untuk pukul orang. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Beginikah caramu membalas kebaikan kami yang membesarkanmu? Aku tidak menyangka Lin Xiao Xiao akan menjadi orang yang tidak berperasaan seperti itu. Tidak tahu terima kasih dan balas kebaikan itu satu hal. Tapi dia bahkan menggunakan kekerasan. Ini hanya cerita dari pihak mereka. Mengapa kau percaya semua yang kau dengar? Xiao Xiao tidak seperti itu. Apa yang kau tahu? Beberapa orang pandai berpura-pura. Lin Xiao Xiao, apakah ini benar? Kamu benar-benar pukul seseorang. Kabur dari pernikahan jati simpanan. Aku tidak. Mereka bicara omong kosong. Ya. Aku percaya Xiao Xiao tidak seperti itu. Apa gunanya kepercayaanmu padanya? Lin Xiao Xiao, hotel kami tidak mampu mempekerjakan orang dengan perilakumu. Dan perilaku bermasalah. Aku sarankan kamu mundur. Mengundurkan diri. Direktur Su, apa sebenarnya yang aku lakukan salah sampai harus mengundurkan diri? Atau kamu hanya berdasarkan dua orang ini? Orang yang baru pertama kali aku temui. Pernyataan sepihak, tanpa pandang bulu. Memecatku. Aku menolak menerima ini. Dan kalian semua, kalian berulang kali mengklaim bahwa kalian membesarku dan merawat ibuku. Tapi kalian mengambil uang asuransi ayahku, menyita rumah dan tanah keluarga kami, membuat ibu dan aku tidur di rumah reyot yang bocor. Membuatku kerja rumah dan ladang. Kalian sebut itu kebaikan pada kami. Demi keuntungan kalian sendiri. Kalian ingin aku menikahi orang bodoh. Ketika aku menolak menikah, kalian memfitnahku. Kataku kawin lari jadi simpanan pria liar. Lin Xiao Xiao, kamu jalan. Omong kosong apa yang kau katakan? Kau. Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sini? Apakah kalian semua begitu menganggur? Semuanya, bubar. Yubai. Wanita ini, perilakunya bermasalah. Mempertahankannya, cepat atau lambat jadi bencana hotel. Lagi pula, banyak orang yang melihat. Tidak bisa melindunginya. Kalian semua, keluar. Kamu juga, keluar. Apa yang kau inginkan? Dukunganmu ada di sini. Lin Xiao Xiao, Lin Xiao Xiao. Dan kukira kau sangat mampu. Kau masih mengandalkan pria untuk dukungan. Diam. Kamu berani datang cari masalah. Apa? Apakah pelajaran terakhir belum cukup? Bukankah aku yang harus tanya? Film was Siapa kau? translated Urusan and apa kau di sini? narrated by Lin M. Xiao Xiao adalah adikku. Aku kakaknya. Kami adalah keluarga. Kau hanya pria liar dari luar. Berani kau ikut urusan keluarga kami? Urusan keluarga.
Urusan keluarga, begitu. Aku sudah bilang terakhir kali, aku suami Lin Xiao Xiao. Kami memiliki hubungan yang sah, pasangan yang menikah secara sah. Urusannya adalah urusanku. Aku akan menyelesaikan ini sampai tuntas. Menikah? Kamu menikah dengan Lin Xiaoxiao? Bukankah Lin Xiaoxia simpananmu? Itu pasti bohong. Sudah berapa lama dia di kota ini? Bagaimana mungkin dia menikah dengan seseorang yang begitu kaya? Mereka pasti berbohong kepada kita, Mama. Kita harus hari ini membawanya kembali. Kalau tidak, kita tak bisa jelaskan ke kepala desa. Lin Xiaoxiao, kau harus kembali bersamaku. Jangan lupa, ibumu masih di tangan kami. Apa yang ingin kalian lakukan pada ibuku? Apa yang ingin kami lakukan? Selama kau patuh. Jika tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Kalian. Kamu ingin Lin Xiao Xiao kembali bersamamu, hanya untuk menggunakannya demi keuntungan. Sebutkan hargamu. Berapa yang kamu inginkan agar dia pergi? Orang tuaku beberapa tahun terakhir ini juga keluarkan banyak uang untuknya. 3 juta? Oh tidak. 5 juta? Aku hanya ingin 5 juta. Selama uangnya dibayar, semuanya bisa dinegosiasikan. Kami tak akan paksa Lin Xiao Xiao lagi. Pernikahannya tidak akan ada hubungannya dengan kami. Kami juga akan menjaga ibunya dengan sangat baik. Kapan kalian pernah menghabiskan uang sebanyak itu untukku? Inilah yang kami tuntut. Kalian diskusikan saja di antara kalian. Kalian sudah keterlaluan. Ada 5 juta di kartu ini. Mulai sekarang, Lin Xiao Xiao dan keluargamu tidak akan memiliki hubungan apapun. Ibunya, aku akan kirim orang jemput dia. Kami akan mengurusnya sendiri. Jika kamu berani datang lagi untuk mengganggu ibu dan anak itu, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Selama uangnya dibayar, semuanya bisa dinegosiasikan. Mengenai masalah ini, mari kita lupakan saja. Ibumu. Kami juga akan mengantarnya kepadamu tanpa terluka. Ayo pergi. Kami kaya. Ikuti mereka. Pergi dan bawa kembali Ibu Xiao Xiao. Ya. Ibu. Xiaoxiao. Putriku tersayang. Ibu tahu kau sudah menderita. Tidak sulit. Ibu. Apa ibu merasa lebih baik? Ibu baik-baik saja. Ibu, aku Shen Yubai. Aku suami Xiao Xiao. Kami sudah menikah. Betapa indahnya. Kau punya orang jaga mulai sekarang. Ibu sungguh bahagia. Ibu dan juga aku juga punya anak sekarang. Ibu akan menjadi nenek. Benarkah? Itu luar biasa. Xiaoxiao. Ini sungguh luar biasa. Kau sekarang punya rumah. Dan anakmu sendiri. Ini adalah awal yang baru. Ibu merasa bahwa aku tak bisa sembunyikan darimu lagi. Ada apa? Sebenarnya. Kau bukan putri kandung ibu. Kau ditemukan oleh ayahmu. Apa? Tahun itu. Ayahmu menemukanmu di dasar lereng bukit. Kau demam dan tak sadar beberapa hari. Setelah kau bangun, kau tidak ingat apa-apa. Ayahmu dan aku tidak punya anak. Jadi kami menganggapmu sebagai anak kami sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Kadang-kadang. Ibu juga merasa sangat bersalah padamu. Sebenarnya, ayahmu dan aku sudah lama ingin memberitahumu. Tapi ayahmu tiba-tiba meninggal dunia. Ibu merasa bahwa aku takut kau tinggalkan aku. Jadi aku. Tolong jangan salahkan aku. Ibu minta maaf padamu. Ibu adalah minta maaf padamu. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Tolong tenang saja. Aku akan selalu menjagamu.
Pergi selidiki. Ya. Jangan khawatir. Aku bantu cari orang tuamu. Terima kasih, Yumbai. Mereka sembunyikan ini darimu. Apakah kamu akan membenci mereka? Mereka selalu sangat baik padaku. Ayahku yang sudah meninggal juga selalu sangat baik padaku. Meskipun kesehatan ibu selalu buruk, dia selalu menyayangiku. Keluarga kami miskin sejak aku kecil. Tapi mereka selalu beri yang terbaik untukku. Sungguh, aku tidak pernah menyalahkan mereka. Aku juga tidak pernah merasa bahwa aku kekurangan apapun. Aku benar-benar bahagia. Kalau begitu ayo pulang. Direktur Su, aku ketemu Lin Xiaoxiao di kebidanan. Dia ada di sana untuk pemeriksaan prenatal. Lalu aku melihat lagi, dia dan Presiden Xian masuk ke dalam mobil. Lin Xiaoxiao, dasar jalan. Paman, lihatlah pelayan rendahan itu. Yang berani bicara padaku begitu. Matanya hampir di atas kepalanya. Dia sama sekali tidak menghormatiku. Lagi pula, kalau dia benar-benar ada hubungan dengan Yubai dan hamil anak Yubai, lalu apa yang akan kulakukan? Kau harus membelaku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya tinggal di sisi Yubai. Aku pasti tidak akan membiarkannya mempertahankan anak itu. Nona Lin, bolehkah saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Shen Yubai? Dia bosnya. Saya seorang karyawan. Ini hubungan atasan karyawan. Karyawan The film was Karyawan normal translated mana and yang narrated akan by merayu M bosnya Media. sendiri, ingin menjadi wanita bos. Nona Lin, Shen Yubai dan Yi Qing kami memiliki pertunangan. Saya harap Anda bisa menyadari tempat Anda. Keluarga Su dan keluarga Shen kami, keduanya adalah keluarga terkemuka. Anda tidak seperti mereka. Dari pedesaan, yang bisa mengingini. Anda dari pedesaan. Kurang didikan. Dan belum melihat dunia, itu bisa saya pahami. Tapi kamu nggak punya etiket dasar, atau rasa malu, terlibat dengan pria beristri. Ketidaktahuan itu bikin kamu jadi pihak ketiga. Apakah Anda tahu itu? Tuan Su, saya bahkan tidak mengenal Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk mengomentari karakter saya dan etiket? Anda, Lin Xiaoxiao, kau tidak tahu malu. Jangan pikir hanya karena Shen Yubai lindungi kamu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kamu lakukan apa saja yang kamu mau kan? Direktur Su, tidak ada orang di sekitar sekarang. Jadi jujurlah pada kami, apa sebenarnya hubunganmu dengan Shen Yubai? Juga, anak siapa yang kau kandung? Di perutmu. Anak apa? Apa yang Anda bicarakan? Masih mencoba berpura-pura bodoh. Kau difoto saat pergi untuk pemeriksaan prenatal. Masih tidak mengakuinya. Apa yang ingin Anda lakukan? Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Maupun dengan pekerjaan. Kau katakan padaku dengan jelas, anak siapa yang ada di perutmu? Apakah itu anak Shen Yubai? Lepaskan aku. pria sekaya dan sekuat bisa dimengerti. Yubai memiliki beberapa wanita di luar. Itu tidak sepenuhnya tidak bisa dimaafkan, tapi melibatkan seorang anak. Itu meninggalkan reputasi keluarga Su kami. Mau ditaruh di mana? Apa yang ingin kamu lakukan? Selama kau patuh mendengarkan. Pergi untuk aborsi. Dan tinggalkan Yubai. Dan kembali ke desamu. Aku akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan, Lin Xiaoxiao? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Ini salahmu. Tak tahu apa yang baik untukmu. Dan merayu orang yang tak seharusnya kau rayu. Selama Anda patuh mendengarkan, meninggalkan Shen Yubai, dan menyingkirkan anak itu, saya akan mengirim Anda ke tempat yang gaul, memberi Anda sejumlah uang, dan membiarkan Anda hidup dengan baik. Tidak. Tolong. Jika Anda tidak mendengarkan, maka saya minta maaf. Demi nama baik keluarga Su dan Shen, demi kebahagiaan masa depan Yi Qing, saya hanya bisa melakukan ini. Siapa suruh kau halangi jalan Yi Qing?
Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Bibi, Yu Bai. Lama tidak bertemu. Mengapa kau datang ke sini? mereka memberitahuku, kamu dan paman sedang makan di sini. Jadi aku datang untuk melihat. Di mana paman? Dia tidak sengaja kotorin bajunya. Pergi sama Yiching ganti baju. Presiden Shen, Xiao Xiao bawa mereka ke sana. Apa? Mereka sudah pergi beberapa saat. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kemana mereka pergi untuk berganti pakaian? Sepertinya itu kamar tamu di dekat teras. Apa yang terjadi, Yu Bai? Tolong! Paman, tidak akan terjadi apa-apa kan? Berguling beberapa langkah seperti itu. Dia belum akan mati. Tapi lukanya parah. Anak itu kemungkinan tidak bisa diselamatkan. The film was Baguslah. translated and narrated by M Media. Biarkan dia tahu. Kalau dia merayu yang tak seharusnya, nasib seperti apa yang menantinya? Xiao Xiao. Lihat aku. Kau di sini. Aku di sini, aku di sini. Bertahanlah, demi aku dan anak kita. Bertahanlah. Xiao Xiao, cepat, panggil ambulans. Yua, itu Yu Yuku. Apa yang Anda katakan? Lin Xiaoxiao adalah Yu Yu. Bagaimana itu mungkin? Apakah Anda yakin tidak salah? Bibi, dia, Lin Xiaoxiao, hanyalah gadis desa dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia kakakku? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Dia adalah Yu Yu. Dia adalah Yu Yuku. Pergi. Dokter, kau harus menyelamatkan orang dewasa itu. Maaf mengganggumu. Kami akan. Mohon keluarga tunggu sabar. Kau sebaiknya berdoa Xiao Xiao. Baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan buat kalian bayar nyawa. Di tulang selangkah Xiu Xiao, ada tanda lahir berbentuk hati. Bagaimana kau tahu? Dia benar-benar putriku. Apa maksudmu? Lin Xiaoxie adalah putriku yang hilang. Su Yue, Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begitu bukankah saya telah melakukan ini kepada putri saya sendiri? Saya pantas mati. Saya benar-benar pantas mati. Saya pribadi membunuh putri saya sendiri. mungkinkah ada kesalahan? Orang bertanda lahir di selangkah. Tidak sedikit. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa Lin Xiaoxiao pasti kakakku? Bagaimana mungkin aku salah? Itu tanda lahir Yu Yue. Aku takkan pernah lupa seumur hidup. Dia adalah putriku. Presiden Shen, laporan DNA sudah keluar. Nyonya adalah nona Su dari keluarga Su. Su Ye. Lihatlah baik-baik. Kau menyakiti putrimu sendiri. Yue. Dia putriku. Dia adalah putriku. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Apa kalian lakukan padanya? Apa yang kalian lakukan pada putriku? Karena Lin Xiaoxia adalah Su Yue. Dia ditinggalkan di jurang. Bagaimana mungkin dia kembali? Hentikan. Tak satu pun dari kalian akan pergi hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Xiao dan anak itu, kalian harus mati bersama mereka. Bagaimana keadaannya? Untung penyelamatan tepat waktu. Pasien tidak dalam kondisi serius. Itu hanya mengganggu Ki Janin. Kaki bagian bawah retak. Dia harus dirawat beberapa hari. Dan kemudian istirahat dengan baik. Terima kasih, dokter. Baguslah kalau begitu. Kirim mereka berdua ke kantor polisi. Bibi. Bibi, selamatkan aku. Selamatkan kami. Jangan sakiti aku. Selamatkan anakku. Xiao Xiao. Tidak apa-apa, aku di sini. Jangan takut. Hati-hati. Anakku baik-baik saja kan? Anak itu baik-baik saja. Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Jangan banyak bergerak. Kakimu patah. Kau perlu istirahat cukup. Xiao Xiao, kamu sudah lebih baik. Mama, anak baik.
Kamu sudah banyak menderita. Keluarga Su ini sampah macam apa? Beraninya mereka sakiti putri The sendiri. film was Terlalu translated keji. and Mama, narrated by M Apa yang kau Media. katakan? Saat kau pingsan, Lan Yun melihat bentuk hati di bahumu. Mengenali bahwa kau adalah putrinya. Aku putrinya. Hari itu di rumah sakit, setelah ibumu mengatakan kau bukan putri kandungnya, aku menyuruh seseorang mengirim DNA-mu ke database untuk dibandingkan dengan orang tua dari anak-anak yang hilang. Hasilnya baru keluar kemarin. Kau adalah putri Su Xinye dan Lan Yun. Putri keluarga Su yang hilang 18 tahun lalu. Ya. Ngomong-ngomong, Yubai dan kamu masih menikah kontrak. Setelah semua liku-liku ini, dua orang yang ditakdirkan bertemu dimanapun mereka pergi. Ini adalah takdir yang sudah digariskan. Xiaoxiu. Tak peduli kamu mengakui keluarga Su atau tidak, aku akan selalu menganggap kamu sebagai menantuku. Yubai kami dan keluarga Shen adalah dukungan kuatmu. Terima kasih semuanya. Sungguh luar biasa memiliki kalian semua. Yua. Ini benar-benar Yuku. Mama akhirnya menemukanmu. Yue, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Melihatku baik-baik saja. Kau sangat kecewa bukan? Bagaimana bisa begitu? Ayah, di hatimu. Bagaimana mungkin aku berpikir begitu? Tapi kamu adalah anak kandungku. Tapi kalian semua, kau dorong aku turun tangga. Melihatku kesakitan, tergeletak di tanah minta tolong. Namun kau dengan dingin hanya ingin menyingkirkan anakku. Itu karena aku menghalangi jalan Su Yiking. Benar begitu. Tidak bukan begitu. Maafkan aku, ini semua salah ayah. Ini semua salah ayah. Yua. Ayah tahu dia salah. Ayah benar-benar tahu dia salah. Aku tidak punya ayah lagi. Meskipun ayahku adalah orang desa, meskipun keluarga kami miskin, dan juga sangat miskin, tapi dia akan memberikan hal-hal terbaik kepadaku. Aku juga belum menerima pendidikan tinggi apapun, tapi ayahku mengajariku untuk bersikap baik dan sopan kepada orang lain, untuk bersyukur dan membalas kebaikan, bukannya menjadi seseorang yang hanya peduli pada kepentingan sendiri, sakitkan orang tak bersalah. Tidak, bukan begitu. Aku tidak tahu kamu adalah putriku. Jika aku tahu, takkan perlakukanmu seperti ini. Benar, karena aku putrimu. Itulah mengapa kau merasa bersalah padaku, dan baru kemudian meminta maaf padaku. Jadi jika aku hanya seorang gadis biasa, kau akan berpikir tindakanmu. Tindakan, semuanya dibenarkan. Maafkan aku. Seandainya aku tahu lebih awal, kamu adalah putriku. Seandainya aku tahu lebih awal. Aku bukan Yui. Tuan Su, tolong pergi. Yua. Bagaimana dengan ibu? Aku juga tidak tahu untuk saat ini. Bagaimana harus menghadapimu? Tolong pergi dulu juga. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Agar ayah dimaafkan. Ayah akan berlutut untukmu. Bisakah aku berlutut untukmu? Aku hanya memohon pengampunanmu. Tidak perlu. Berlutut tidak bisa menebus luka yang kau timbulkan padaku. Kalian semua pergi. Lin Xiaoxiu, jangan keterlaluan. Paman bilang dia akan berlutut. Apalagi yang kau inginkan? Apalagi? Aku tidak mau apa-apa. Dia The bilang film was dia ingin berlutut translated sendiri. and Apa narrated hubungannya by denganku? M Media. Kau. Jangan pikir cuma karena kau putri kandung paman dan bibi, kau bisa begitu lancang. Kau seharusnya merasa beruntung sebagai putri keluarga Su. Lebih baik daripada jati putri desa. Puluhan ribu kali lebih baik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Yikin, apa yang kamu katakan? Kita berhutang pada Yue. Cepat minta maaf pada Yue. Kami sudah mendisiplinkannya. Ayah benar-benar tahu aku salah. Yue, maafkan kami. Yi Qing, minta maaf. Cepat minta maaf pada Yue. Minta maaf pada Yue. Lin Xiaoxiu, aku minta maaf. Aku tidak tahu, kau adalah putri kandung, paman dan bibi. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Bisakah satu permintaan maaf menutupi semua kesalahanmu? Sudah kubilang sebelumnya, aku bukan putrimu. Kau tidak perlu berpura-pura meminta maaf padaku. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Yubai, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Yua. Mereka tahu mereka salah. Tolong maafkan mereka. Ini semua salah mama. Karena tak temukanmu lebih cepat, dan biarkan kau sangat menderita. Tapi, ayah dan mama tidak pernah berhenti mencarimu. Tolong maafkan ayah dan mama ya. Yue, apa yang kamu inginkan?
untuk memaafkan ayah dan memaafkan kakakmu. Ayah benar-benar tahu dia salah. Bahkan jika kamu ingin menyalahkanku, tolong kasihanilah ibumu. Ibumu selama bertahun-tahun ini, karena kamu menghilang. Selalu depresi dan tidak bahagia. Dia memikirkanmu setiap saat. Jika bukan karena Yiking datang ke rumah kita nanti untuk menemani ibumu, dia tidak akan sedikit membaik. Kalau tidak, hidup ibumu akan seperti orang mati yang hidup. Aku tidak akan melupakan luka yang kau berikan padaku. Rasa sakit itu tidak akan pernah bisa terhapus. Mereka yang baik padaku, aku akan berterima kasih. Mereka yang menyakitiku, aku juga akan mengingatnya. Kalian semua pergi. Lin Xiaoxiao, kau begitu dingin dan tidak berperasaan. Paman adalah ayah kandungmu. Dia hanya melakukan kesalahan kecil. Haruskah kau terus pada kesalahan itu dan tidak melepaskannya? Apakah ini cara seorang putri seharusnya bersikap? Kesalahan kecil. Su Yiking, jangan memojokkanku secara moral. Masalah ini, pada akhirnya, kau adalah biang keladinya. Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di atas moral yang tinggi dan menuduhku hanya karena aku tidak memaafkannya? Kau salahkan semuanya sepenuhnya padaku. Apakah kau tanpa celah? Kau, Yiqing, diam. Xiao Xiao, kau baik-baik saja. Kalian semua, keluar. Tepat sekali. Pergi. Permintaan maaf sudah disampaikan dan tindakan sudah dilakukan. Xiao Xiao lelah. Dia perlu istirahat. Kalian semua pergi. Jangan ganggu istirahatnya. Baiklah. Mama keluar. Kamu harus istirahat yang baik. Mama akan datang menemuimu lagi besok. Lin Xiaoxiao, kau tunggu saja. The film was Ini belum selesai di antara translated kita. and narrated Aku tidak by akan M melepaskanmu. Media. Jadilah baik. Aku di sini. Sekarang sudah baik-baik saja. Setiap kali aku memikirkannya, bahwa dia adalah ayah kandungku. Dan bagaimana dia memperlakukanku. Aku merasa sangat sedih. Tatapan tajamnya. Aku benar-benar tidak akan pernah bisa melupakannya. Aku sangat takut. Sangat takut. Jangan takut. Aku akan melindungimu seumur hidupku. Shen Yubai. Mengapa kau begitu baik padaku? Kita jelas adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Aku akui. Awalnya itu karena anak itu. Tapi seiring waktu bersamamu, aku menemukanmu kuat dan baik hati. Terlebih lagi, kita sudah bertunangan sejak kecil. Meskipun kita melewatkan suatu masa, namun langit masih tidak tega dan mengirimmu kembali ke sisiku. Xiao Xiao, aku pasti akan berlipat ganda baik padamu. Xiao Xiao, kenapa kamu masih membersihkan? Ini pekerjaanku kok. Tugas-tugas ini, kami yang seharusnya melakukannya. Kamu adalah istri bos, dan kamu sedang hamil. Kami bisa menangani tugas-tugas ini. Xiao Xiao, Presiden Shen bersedia? Membiarkan wanita hamil sepertimu datang bekerja. Apa salahnya hamil? Ada banyak wanita hamil yang bekerja. Kenapa Xiao Xiao kami tidak bisa bekerja? Tapi dia istri Presiden Shen. Seorang nyonya dari keluarga kaya. Datang menjadi pelayan. Bukankah itu merendahkan Presiden Shen? Pekerjaan adalah pekerjaan. Hidup adalah hidup. Presiden Shen tak masalah kehilangan muka. Namun kau mengkhawatirkannya. Jadi kau sudah naik status sosial sekarang. Dan kata-katamu menjadi kasar. Perhatian dari mantan rekan kerjamu. Kau anggap niat baik niat buruk. Lin Xiaoxiao, sekarang kau tak dengar aku bicara. Meskipun kau adalah istri presiden. Tapi dalam hal posisi, aku atasanmu. Selama bekerja, bisakah kau abaikan ucapan atasanmu? Direktur Su, bisnis adalah bisnis. Masalah pribadi tetap masalah pribadi. Kita punya masalah pribadi, tapi itu tidak seharusnya dibawa ke pekerjaan kan? Ini jam kerja sekarang. Tolong jangan membuat masalah untukku. Aku membuatmu kesulitan. Kau ini apa? Apa kau pantas aku membuatmu kesulitan? Aku ini apa? Kau tidak tahu? Apa kau ingin aku, di depan semua orang, mengatakannya dengan lantang? Su Yiking, kamu gila. Baru 2 hari yang lalu,
Kau baru rencanakan jebakku depan ibuku, dan kemudian kau terbongkar. Sekarang, kau pura-pura tak terjadi apa-apa. Muncul lagi di depanku bikin masalah. Apa kau tidak malu? Apa? Kenapa Direktur Su bersekongkol buat jahat padamu depan ibu? Ibunya cuma wanita desa kan? Kau belum memberitahu mereka kan? Aku juga putri keluarga Su. Pemimpin Su Group. Putri Soxianyir dan Lan Yun. Ngomong-ngomong, kita bahkan berbagi garis keturunan yang sama. Apa kau pantas menjadi putri keluarga Su? Keluarga Su kami adalah keluarga terpandang. Dan kau, seseorang dari pedesaan, tempat yang kumuh. Memancarkan dari ujung ke ujung, tidak lain hanyalah bau kemiskinan. Kau pantas dibandingkan denganku. Apakah aku pantas atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kau cuma berpura-pura mulia, tapi sebenarnya tercela. Aku bahkan menganggapmu kotor. Kau jelas tak pantas dibanding aku. Lin Xiaoxiao, kau tunggu saja. Aku akan siap kapan saja. Dia sebenarnya nona muda keluarga Su. Dia yang hilang dari keluarga Su dulu. Kalau begitu, dia nona muda grup Su. Lebih mengesankan daripada Direktur Su. Bagaimanapun, Direktur Su cuma yatim piatu. Sementara orang tuanya masih hidup. Dan mereka adalah kepala keluarga saat ini. Dia sekarang menikah dengan presiden kami. Bukankah Direktur Su selalu mengatakan, dia bertunangan dengan presiden? Tak kusangka dia bukan yang bertunangan. Betapa sialnya. Keberuntunganku sangat buruk hari ini. Kamu adalah Lin Xiaoxiao, rekan kerja Jalang itu. Masuk ke mobil. Aku dengar dari Lin Xiaoxiao. Setelah kau mendapatkan uang itu, kau terus berjudi. Sekarang uangnya sudah hampir habis, bukan? Bagaimana kamu tahu? Tidak sulit bagiku untuk mencari tahu. Intinya adalah, The kau film was kekurangan uang sekarang. translated and narrated by Aku punya M. cara bantu Media. kamu. Apa maksudmu? Kau masih belum tahu kan? Lin Xiaoxiao, dia bukan hanya istri Presiden Grup Xingxi, tapi juga putri dari Presiden Grup Su dan istrinya yang lama hilang. Jika kau ingin melintasi strata sosial, kau perlu menemukan istri dengan latar belakang terkemuka, dan Lin Xiaoxiao adalah pilihan terbaikmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaoxiao adalah adikku. Adik. Dia adalah pewaris Grup Su. Hubungan keluarga apa dia denganmu? Kalian berdua bukan saudara-saudara. Kalian tumbuh bersama sebagai kekasih kecil. Saling mengenal luar dalam. Bukankah itu sempurna? Ini benar-benar sempurna. Namun, Xiaoxiao dan Shen Yubai sudah menikah. Apa pentingnya itu? Apa ibuku dijemput? Mama, Halo, Xiaoxiao. Bibi sudah kami bawa pulang. Kamu juga harus cepat pulang. Kemana kau membawa ibuku? Kamu akan tahu setelah kembali. Aku kembali kampung sebentar. Baiklah. Kalau begitu hati-hati. di mana Lin Xiaoxiao? Aku meneleponnya, tapi dia tidak menjawab. Xiao-Xiao setengah jam yang lalu bergegas keluar dengan terburu-buru. Kata dia kembali kampung. Apa? Bibi, kenapa kau membawa ibuku kembali? Dia belum pulih. Jika terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Xiao-Xiao kembali. Kamu terlihat baik-baik saja. Lama tidak bertemu. Ibu, kenapa kau tiba-tiba kembali? Kesehatanmu belum sepenuhnya pulih. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit rindu rumah. Benar, Xiao-Xiao. Ibumu rindu rumah. Jadi kami membawanya kembali. Ibu, kata dokter, kesehatanmu masih butuh masa pemulihan.
Setelah beberapa saat, ketika kau lebih baik, aku akan membawamu kembali nanti. Lin Xiaoxiao, ada apa dengan sikapmu? Aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak mendengarku? Ibuku akhirnya mulai membaik, dan kau membawanya keluar, tanpa memberitahuku. Apa niatmu? Kalian tahu sendiri, niat apa yang bisa kami miliki. Kami baik hati bawa ibumu kembali. Kamu bagaimana bisa perlakukan kebaikan kami sebagai niat buruk? Baiklah, Bibi, aku bawa ibuku ke sanatorium sekarang. Dan tolong, dengan hormat, biarkan kami kembali. Kamu, Lin Xiaoxiao. Kenapa kamu begitu sinis? Sekarang kamu berbicara kepada kami. Seperti ini, kamu sudah keterlaluan. tepat sekali. Sekarang setelah statusmu naik, kata-katamu menjadi sangat kuat. Aku ingin tahu siapa bantu kamu. Dulu, dasar tidak tahu berterima kasih. Aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak mendengarku? Apa kamu tuli? Lin Jiabao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Memang berbeda sejak kamu pindah kota. Kamu memakai merek-merek desainer. Kudengar kamu tidak hanya menjadi istri Presiden Grup Shengshi, tapi juga menemukan orang tua kandungmu. Aku tidak pernah menyangka. Kamu sebenarnya adalah putri sulung keluarga Su. Keluarga kaya raya papan atas di Kyoto. Semua berhubungan denganmu? Adit, kamu sangat beruntung. Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya itu denganku? Kami beri makan dan tempat tinggal padamu. Dan bahkan membantu ibumu yang sakit. Kamu kini jatuh ke sarang berkah dan melambung tinggi. Kamu menikmati hidup mewah. Dan kamu mengabaikan kami, kerabatmu yang miskin. Lin Jiabao, apakah kamu lupa? Aku memberimu 5 juta. Kita sepakat putus hubungan. Sekarang The kamu film adalah was istri dari translated grup Xingxi, and narrated putri by sulung M keluarga Su. Media. Kaya dan berkuasa. Apa kamu pikir 5 juta cukup untuk menyingkirkan kami? Jadi, kau ingin uang? Maaf. Tidak ada 1 sen pun. Aku sudah bilang sebelumnya. 5 juta menyelesaikan semuanya. Kalian sendiri yang menentukan harganya. Kenapa sekarang kalian kehabisan uang? Dan kalian ingin memintanya dariku? Biar ku beritahu. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun lagi. Kamu, dasar tidak tahu berterima kasih. Lin Xiaoxiao, 5 juta itu untuk melunasi utang. Sekarang masih ada kepala desa Xiao, dan urusan itu belum diselesaikan. Saat kamu lari dari pernikahan itu, kepala desa Xiao sangat marah. Dia batalkan keuntungan yang dijanjikan padaku. Semuanya ditarik. Sekarang, di desa-desa sekitar, keluarga kami terisolasi, meninggalkan kami tanpa tempat untuk berdiri di desa. Kamu rencanakan bagaimana selesaikan ini? Lin Jiabao, kau benar-benar menarik. Dulu, kau ingin menjualku, tapi kau tidak berhasil. Sekarang kau malah menyalahkanku, karena tidak dijual olehmu. Benar, Lin Xiaoxiao. Kenapa kamu harus bisa hidup sebaik ini, sementara aku tidak bisa? Aku memberitahumu, jika tidak serahkan uang hari ini, kamu dan ibumu tidak akan pergi. Jiabo, kita bicarakan ini tenang. Bicara. Aku sudah mengatakannya, tidak ada uang, tidak ada kepergian. Ibu, kau baik-baik saja. Mama baik-baik saja. Jangan berkonflik dengan kakakmu. Lin Jiabao, apakah kamu sedang sakit kepala? Kenapa kau mendorong ibuku? Lin Xiaoxiao, aku memberitahumu, jika kamu ingin keluar dari sini hari ini, maka berikan kami uangnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Siapa yang menendangku? Kau baik-baik saja, Xiao Xiao. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Apa sebenarnya yang kamu lihat pada dirinya, sampai begitu menyayanginya? Benar, Lin Xiaoxiao. Meskipun dia adalah nona muda keluarga Su, dia tumbuh besar di pedesaan. Dia sangat kasar. Di usia muda, dia tidak belajar baik. Dia berselingkuh dengan pria-pria di desa. Itu bikin keluarga Lin kami malu. Kami tak tahu sembunyikan malu di mana. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak ipar. Xiaoxiao tidak seperti yang kamu katakan. Dia adalah yang paling penurut sejak kecil. Bukan apa yang aku katakan. Jika bukan karena Lin Xiaoxiao berselingkuh dengan orang-orang itu, akankah penduduk desa menjaga kamu dan putrimu baik-baik? Kau bilang bukan hanya Lin Xiaoxiao, tapi kamu juga berselingkuh dengan mereka. The film Kamu, was translated and Ibu, jangan narrated marah. by M Media. Presiden Shen. Adikku hanyalah makhluk yang hina dan rendah, tidak tahu malu. Sepanjang hari, dia hanya tahu bagaimana menggoda orang. Lihat, dia datang ke kota dan kembali menggaitmu. Sungguh licik. Diam, sampah kotor sepertimu. Tidak pantas membicarakannya. Dia adalah orang yang paling murni dan baik hati yang kutemui. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku akan memastikan kau membayar mahal. Aku salah.
Bai, apa yang mereka katakan hari ini? Jawabanku adalah, apa yang baru saja kukatakan. Percayalah padaku. Aku benar-benar bukan orang seperti itu. Awalnya, aku tidak punya niat apa-apa terhadapmu. Jadi sekarang kau memang punya niat. Baiklah, di mataku. Kau akan selalu menjadi orang yang paling murni dan baik hati. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Aku tak percaya kata orang lain. Aku akan menyayangimu. Presiden Shen, Anda menebak dengan benar. Memang, ada seseorang di balik ini, menghasut Lin Diabo cari nyonya. Siapa? Sui King. Terus ikuti, jangan sampai ketahuan. Ya, Apakah itu Sui King? Selama ini, aku tak dendam atau bermusuhan dengannya. Kita bahkan sepupu kandung dari pihak ayah. Tapi dia selalu memusuhiku. Menargetkanku di mana-mana. Tidak semua orang memiliki niat baik. Mereka selalu, demi apa yang mereka tidak bisa dapatkan, melepaskan amarah pada orang lain. Perlu aku tangani. Aku akan melakukannya sendiri. nyonya kami ingin bertemu dengan Anda. Tidak burung, sekarang kamu berakting dengan cukup baik. Sepupu. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu tak bisa bantu orang luar. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kamu suruh bawa aku ke sini. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku tahu. Selama ini Sui King yang menghasutmu buat masalah padaku. Dia juga membebaskanmu. Jadi kenapa? Maka aku juga tahu bahwa dia The film pasti was tak biarkan begitu saja. translated and Apa rencanamu narrated by selanjutnya? M Media. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu ini siapa sampai berani? Sepupu, kamu terus menggangguku. Yang kamu inginkan hanya uang, tidak lebih. Apa yang bisa Sui King berikan padamu? Aku bisa memberikannya padamu. Kamu bahkan bisa bekerja sama dengannya. Kenapa tidak bekerja sama denganku? Saat ini, aku adalah nyonya muda grup Shengxi, putri keluarga Su. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Sepupu, kamu tidak mungkin tidak bisa menghitung untung rugi ini kan? Lin Xiaoxiao, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu bisa seperti ini. Duduk di sini tawar syarat denganku. Aku dulu meremehkanmu. Kelinci yang terpojok juga akan menggigit. Aku mundur dan bertahan perlahan. Balasanku malah perlakuan makin buruk, di luar batas kesabaran. Tidak perlu bertahan lagi. Sekarang, aku hanya ingin tuntas masalah ini. 100 juta. Aku hanya ingin 100 juta. Aku akan kasih tahu rencananya. Selain itu, aku juga akan membantumu. Katakan padaku, Rencananya adalah, selama kamu mengikuti rencana yang kuberitahu padamu, uangnya akan kutransfer penuh ke rekeningmu. janjimu. Aku masih percaya. Kembalilah dan tunggu kabarku. Bagaimana hasilnya? Dia hanya ingin uang. Mengenai siapa pasangannya? Tentu saja, penawar tertinggi yang menang. Menurutmu? Aku sangat jahat seperti ini. Tentu saja tidak. Dia pantas mendapatkannya, dan kurasa kau barusan sangat keren. Aku sangat senang. Kau akhirnya belajar melawan. Terkadang, kebaikan juga harus punya ketegasan. Kalau tidak, orang akan berpikir, kamu mudah diintimidasi. Juga, di hatiku, semua yang kamu lakukan benar. Kamu terlalu memanjakanku. Bagaimana jika aku menjadi jahat? Jika seorang wanita tidak jahat, pria tidak akan mencintainya.
Apa kamu yakin ingin melanjutkan rencana ini? Tentu saja. Selama kau bisa mengurus Lin Xiaoxiao, keluarga Su tidak akan mengusir kamu sebagai menantu mereka. Dan Shen Yubai tidak akan menginginkan sepatu usang ini. Selama kamu mengikuti rencanaku, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Lin Xiaoxiao didukung oleh Shen Yubai. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Selain itu, mereka juga berjanji untuk memberiku 100 juta. Adapun menantu keluarga Su memiliki lebih dari satu wanita. Bagaimana menurutmu? Baik, mari lakukan seperti katamu. Kamu baru saja mengatakan, memberi air yang dibius ke Lin Xiaoxiao. Cari seseorang bawa dia ke kamar. Setelah dia di dalam kamar, saya bisa menyelesaikan banyak hal. Dengan benar, biarkan dia merasakan jadi wanita. Baiklah. Aku akan menelepon Paman dan Bibi sekarang juga, agar mereka datang dan melihat sendiri bagaimana putri kandung mereka terlihat dalam keadaan yang begitu bejat. Dan Shen Yubai tidak akan lagi menerimanya. Mari gunakan teh menggantikan anggur. Untuk mendoakan kesuksesan kita. Sekarang Su Yikin sudah meminum anggur yang dicampur obat. Dan aku sudah mengirimnya ke kamar. Ini awalnya, rencana kamu untuk Xiao Xiao. Lalu, Kalau begitu, kau hanya akan mencari seseorang untuk menodainya, kan? Kau tahu maksudku? kamu. Bukankah aku belum melakukan itu? Orang yang saat ini ada di kamar adalah Su Yikin. Dan kamu juga baru saja mencarikan seorang pria untuknya. Tentu saja. Bukankah kau bilang, kau akan menggunakan cara mereka sendiri untuk menghadapi mereka? Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Cukup siapkan uang yang kau janjikan padaku. Tidak kurang 1 sen pun dari 100 juta. Ngomong-ngomong, dia juga menelepon orang tua kandungmu. Dia ingin mementaskan drama penangkapan zina. Kalian semua, bersiaplah untuk menonton pertunjukan. Betapa tidak tahu malunya. Baiklah, orang seperti itu tidak pantas kamu kasihani. Ini pertunjukan besar rancangannya sendiri. Jadi wajar saja berada di tengah-tengahnya. Itulah yang membuatnya menarik. Aku Ibu Lin Xiaoxiao. Baru saja, keponakanku Su Yiqing meneleponku, mengatakan Xiao Xiao sakit, dan meminta kami datang menjaganya. Dia bilang kartu kamar ada di meja depan. Ini adalah milik Direktur Su. Kartu kamar yang tertinggal di sini. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku juga akan menjenguk Xiao Xiao sekalian. Ya Tuhan, apakah itu Xiao Xiao di dalam? Kamu, siapa kamu? Bukankah kamu sepupu Xiao Xiao? Kalau begitu, Xiao Xiao, dia, apa yang kamu lakukan pada putriku? Kami benar-benar saling mencintai. Tolong, para tetua keluarga, berikan kami kesempatan. Aku tidak peduli tentang hal lain. Aku hanya berharap kalian akan menyetujui kami. Dasar gila, dia wanita bersuami, dan dia hamil. Dia adik perempuanmu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal sekeji itu? Cukup. Apakah Anda belum cukup membuat malu? Cepat, pakaikan baju Xiao Xiao dan bawa dia keluar. Kita akan selesaikan masalah ini saat kita pulang. Aku akan menunggumu di luar. Kamu, mengapa kamu di sini? Jika aku tidak di sini, di mana lagi aku akan berada? Siapa di dalam? Bagaimana aku tahu siapa yang ada di dalam? Kamu sangat penasaran. Kenapa tidak masuk dan lihat sendiri? Bibi, kami benar-benar saling mencintai. Tolong, setujui kami. Xiao Xiao, katakan padaku, apakah dia memaksamu? Atau, apa kalian sungguh saling cinta? Bibi, tolong biarkan kami bersama. Kami benar-benar saling mencintai. Dasar gila yang berbahaya. Apa kamu mencoba membunuh putriku? Siapa yang ingin membunuhku? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang ingin menyakitimu. Baguslah, kamu baik-baik saja. Xiao Xiao, bukankah Direktur Su mengatakan, kamu demam dan sedang beristirahat di kamarmu? Jadi, jika kamu tidak di sini, lalu siapa yang ada di dalam? Siapa itu? Kita akan tahu jika kita melihatnya. Pergi. Kalian semua, pergi. Yiqing, Yikin, bagaimana bisa itu kamu? Bibi, Paman, itu dia. Dia menyakitiku. Lin Xiao Xiao yang menjebakku. Bibi, kami benar-benar saling mencintai. Tolong, aku mohon padamu, biarkan kami bersama. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Siapa yang benar-benar mencintaimu? Dasar gila. Kamu ini apa? Kamu tidak pantas untukku. Jadi Lin Jiabao sudah merencanakan ini sejak awal. Lin Jiabao ini sebenarnya ingin menikah ke keluarga Su. Yikin, keadaan sudah sampai seperti ini.
Sudah saatnya kita jujur pada mereka. Kamu gila. Siapa yang mau ngakuin hubungan ini? Direktur Su dan sepupu Xiao Xiao bersama Yi King. Jadi kamu menyukai sepupuku. Harusnya bilang lebih cepat. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menjodohkan kalian berdua. Lin Xiao Xiao, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga Su kami. Tetap saja, keluarga terkemuka di Kyoto. Dengan kejadian seperti ini, rasanya sulit diselesaikan tanpa pernikahan. Benar, Xiao Xiao benar. Menikah, harus menikah. Kita tidak bisa membiarkannya mempermalukan keluarga Su kita. Tidak. Paman. Aku mohon, aku tidak bisa menikah dengannya. Aku tidak punya perasaan padanya. Tidak ada perasaan, tapi berselingkuh. Kamu anggap perasaan cuma mainan. Didikan keluarga Su kami seperti ini. Jika ini tersebar, mungkin tidak akan terdengar bagus. Yi King, aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Bersiaplah untuk menikah dengannya. Hanya dengan cara ini kita bisa menjaga reputasi keluarga Su kita. Kalau begitu, aku akan menunggu pesta pernikahanmu. Tidak. Aku tidak akan menikahimu. Lin Xiao Xiao, kamu pasti sangat senang, bukan? Keadaanku sekarang. Ini semua salahmu. Bagaimana bisa? Kamu tidak puas dengan naskah yang kamu sutradarai sendiri? Atau, apakah kamu berpikir, semua orang harus hidup sesuai dengan naskahmu? Kamu. Jelas sekali kamu dan Lin Ji Abao yang bersekongkol untuk menjebakku. Ini cuma akibat dari perbuatanmu. Su Yiking, jika kamu punya sedikit saja belas kasihan, kamu tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Lin Xiao Xiao, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan melepaskanku. Kalau begitu, aku tunggu saja. Saat ini, fokus persiapkan pernikahanmu. Lin Xiao Xiao, apa bedanya kamu denganku? Jika Shen Yubai tahu, betapa lisiknya kamu, menurutmu, apakah dia masih akan menyukaimu? Tidak peduli dia menjadi apa, aku akan tetap menyukainya. Adapun masalah Xiao Xiao kita, jangan repot-repot dengan itu. Tenang saja dan tunggu pernikahanmu. Kamu juga nona muda keluarga Su. Lin Jiabao akan baik padamu. Tapi jika aku tahu kamu membuat masalah lagi untuk Xiao Xiao kita, aku akan membuatmu menyesal. Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk menghadiri pernikahanmu, tentu saja. Semoga kamu bahagia. Pernikahan Su Yiking besok, apakah kamu akan pergi? Ya. Tak boleh melewatkan pertunjukan ini. Aku punya firasat, Su Yiking tak sesederhana itu. Aku menyelidikinya secara pribadi, seperti yang diharapkan. Dia di balik semuanya. Dasar jalang. Kamu yang menghancurkanku, Su Yiking. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Sejak awal, kita tidak punya konflik. Bahkan jika aku kembali ke keluarga Su, kamu akan tetap menjadi nona muda keluarga Su. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang, bagiku, kamu adalah bom waktu yang berdetak. Hanya dengan menyingkirkanmu, aku bisa hidup tenang. Kamu ingin mengusirku. Aku adalah nona muda sejati dari keluarga Su. Kamu pikir kamu bisa mengusirku? Kenapa tidak? Apa yang ingin kamu lakukan, Lin Xiao Xiao? Kamu akan segera tahu. Lin Xiao Xiao, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Su Yiking, apa yang kamu lakukan? Yi Qing, apa yang kamu lakukan? Bibi, dia mencoba menyakitiku. Menyakitimu? Siapa sebenarnya yang menyakiti siapa? Selama ini, bukankah kamu yang menyakiti orang? Kamu bicara omong kosong. Bagaimana itu bisa omong kosong? Su Yiqing, gimana kamu bisa lakukan itu? Kami baik padamu sejak kecil, memperlakukanmu seperti putri, menyayangimu dan memanjakanmu, menjadikanmu salah satu wanita muda terkemuka dari keluarga Kyoto. Memungkinkanmu untuk kuliah di papan atas universitas bergengsi. Kenapa kamu memperlakukan Xiao Xiao seperti ini? Xiao Xiao sudah menderita sejak kecil. Kenapa kamu menyakitinya? Su Yiking, kami membesarkanmu lebih dari 20 tahun.
Kapan kami The film perlakukanmu was buruk? translated Paman and percaya dia baik narrated by padamu. M Media. Dan karena hasutanmu, kamu menyakiti Xiao Xiao. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Mengapa? Kenapa? Kamu tidak tahu. Mengapa Lin Xiaoxie setelah kembali? Kalian semua sangat menyayanginya. Mengapa sejak aku kecil, Shen Yubai yang kusukai selalu direbut olehnya? Lin Xiaoxie, jelas, akulah yang sosialita papan atas dan nona muda Kyoto. Sementara dia, Lin Xiaoxie, hanyalah gadis desa dari pedesaan. Tidak berbudaya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Sampai kalian semua sangat mencintainya. Kami juga menyayangimu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, apakah kami kurang menyayangimu? Memanjakannya. Itu penebusan dosa untuk orang tuaku. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Orang tuaku meninggal. Bukankah kamu penerima manfaat terbesar? Jika ayahku masih hidup, kekayaan Su tak akan jati milikmu. Selama bertahun-tahun, aku menahan diri. Hanya ingin merebut kembali aset orang tuaku. Aku tidak peduli dengan kasih sayang munafikmu. Aku membencimu. Aku membenci kalian semua. Selama bertahun-tahun ini, kamu hanya menahan diri dalam diam. Yikin, kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Kematian orang tuamu hanyalah sebuah kecelakaan. Aku tidak pernah menyangka kamu menyimpan dendam pada kami. Lagi pula, warisan orang tuamu, kami tidak menyentuh sepeser pun. Kami serahkan semuanya padamu. Setelah kamu menikah, aku tidak pernah menyangka. Kamu selalu percaya, kami menggelapkan aset keluargamu. Su Yiking sudah keterlaluan. Untuk menyakiti Xiao Xiao, aku tidak bisa membiarkan. Dia tetap di Kyoto. Kemana harus mengirimnya? Kalian semua yang memutuskan. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin meninggalkan Kyoto. Su Yiqing. Mempertahankanmu di sini selalu jadi bahaya tersembunyi bagi Xiao Xie. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah sangat baik dan benar kepadamu. Karena kamu sekarang sudah menikah. Pergilah bersama Lin Jiabao dan jalani hidup yang baik di pedesaan. Jangan khawatir, kami akan menyerahkan aset yang ditinggalkan orang tuamu sepenuhnya kepadamu. Bersama dengan sahammu, kami akan membelinya kembali dan memberimu nilai setara tunai. Mulai sekarang, kamu tak berhubungan dengan keluarga Su. Paman. Hei, Paman, kamu selalu yang terbaik bagiku. Aku tidak bisa meninggalkan Kyoto. Baru saja, aku hanya emosional sesaat dan salah bicara. Ini salahku. Aku tidak bisa meninggalkan Kyoto. Aku tidak ingin pergi ke pedesaan. Kamu telah membuat terlalu banyak kesalahan. Aku juga tidak bisa menahanmu di sini. Usap air matamu. Keluarga Su akan memberimu martabat terakhir. Untuk membiarkanmu dengan hormat, menikahi Lin Jiabao. Warisan yang ditinggalkan orang tuamu juga bisa menjadi sandaranmu. Hiduplah dengan baik mulai sekarang. Jangan kembali lagi. Ada apa? Kenapa kau menangis? Bukan apa-apa. Tidak tega tinggalkan paman dan bibi. Dan kakakku. Lin Xiaoxie. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lihat saja nanti. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo. Xiao Xiao, ayah tidak tahu. Yiking salah padamu banyak sekali. Ayahlah yang mengecewakanmu. Sebanyak apapun permintaan maaf diucapkan, semuanya sudah terjadi. Rasa sakit sudah ada. Tidak perlu menebus kesalahan lagi. Mungkinkah kamu benar-benar tidak bisa memaafkan ayah dan ibu? Ayah dan ibu sangat ingin menebus kesalahan padamu. Tak ada yang perlu dimaafkan. Aku sudah punya orang tua. Meskipun kami miskin, kami hidup sangat bahagia. Dan sekarang, aku juga punya suami yang kucintai. Dan anak dalam kandungan. Tidak ada yang tersisa, yang perlu ditebus. Kami akan pergi duluan. Dan pakaian-pakaian ini, ayam dan bebek menunggu diberi makan.
Cepat cuci itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak pakaian? Apa kau sengaja melakukan ini? Dan babi itu, apa harus menunggu aku memberinya makan? Jika kamu tidak memberinya makan, siapa lagi yang akan memberinya makan? Kamu kesini mau hidup nyaman di keluarga Lin? Lihat, kamu mencuci sampai robek. Dasar wanita boros. Aku tidak akan mencucinya. Aku tidak tahu cara mencucinya. Hal-hal menjijikkan seperti itu. Jika kau ingin dicuci, cuci sendiri. Kalau babi lapar, kasih makan sendiri. Aku tidak akan melayanimu lagi. Kamu sudah keterlaluan. Kamu berani bantah mertuamu. Apa kamu pikir kamu masih nona muda dari keluarga Su? Ketika kamu menikah ke keluarga Lin kami, kamu harus mengikuti aturan keluarga Lin kami. Dasar nenek sihir tua. Beraninya kau menyentuhku. Su Yiking, hentikan. Kau gila atau apa? Ya, aku gila. Aku pasti gila mencari-carimu. Bersekongkol melawan Lin Xiaoxiao. Aku pasti gila menikahimu. Su Yiking, kau sebaiknya tahu tempatmu. Kupikir kau nona muda keluarga Su. Itulah mengapa aku menikahimu. Tapi sekarang, lihat ini. Tepat setelah kita menikah, kau diusir dari keluarga Su. Dan bahkan diusir dari Kyoto. Kau tidak mendapatkan apa-apa. Dan hanya diusir begitu saja. Dasar jalan. Dan kau masih berani membentakku. Kau pantas jadi menantu kaya. Terus terang saja. Kau hanyalah pria simpanan. Kau nikmati hidup pria simpanan kan? Diam. Bukankah ini semua karena kau? Sehingga aku menjadi seperti ini. Sekarang aku bahkan tidak bisa pergi ke Kyoto. Dan hanya bisa bertani di sini. Kalau bukan kau ambil warisanku, mempertaruhkan semuanya, kita tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Lin Ji Abou, ini semua salahmu. Berteriak, berteriak, berteriak. Apa yang kau teriakkan? Bukankah itu karena kita tidak punya uang? Itu belum tentu benar. Apa maksudmu? Kau tidak bisa keluar. Apa dia masih tidak bisa masuk? Pergi. Lin Xiaoxiao, kali ini, aku ingin kau mati. Xiaoxiao. Mama, ada apa? Desa menelepon. Mereka bilang akan ada pembongkaran. Mereka ingin aku kembali. Pembongkaran? Bagaimana itu mungkin? Tempat kami sangat terpencil. Bagaimana bisa ada pembongkaran? Benarkah? Kepala desa meneleponku. Mereka ingin kita kembali. Kita pasti harus kembali. Baiklah, Mama. Jadi besok aku kembali padamu. Kalau begitu, kamu mau aku kembali dengan ibumu? Tidak perlu, aku akan kembali bersamanya besok. Xiao Xiao sudah kembali. Di mana ibumu? Mamaku sedang tidak enak badan. Jadi aku datang menggantikannya. Itu juga bisa. Bibi. Apakah pembongkaran itu benar? Itu benar. Benar sekali. Ayo kita ke kantor urusan desa sekarang. Xiao Xiao, aku benar-benar iri padamu. Kamu kini menikah keluarga kaya. Kamu sudah ketemu ibu kandung. Dan kamu sangat berbakti kepada ibumu. Tidak seperti Jiabao kami, meskipun dia berbakti. Tapi istrinya. Hidup kami benar-benar sulit. Bagaimana itu mungkin? Meski Su Yiking tinggalkan keluarga Su, orang tuanya masih wariskan properti. Bagaimana hidupnya bisa sulit? Xiao Xiao, Bibi tidak baik padamu sebelumnya. Sekarang Bibi minta maaf padamu. Tolong, demi kita yang bersaudara, bantu kami melewati masa sulit ini. Jika ini tersebar, kamu akan dikenal di desa karena membalas kebaikan. Aku tidak tinggal di desa lagi. Siapa yang akan sebarkan berita balas budi? Aku juga, mengingat paman, adalah saudara kandung ayahku. Baru kemudian, aku memanggilmu Bibi. Tapi ini tidak berarti, apa yang kau lakukan pada ibuku dan aku sebelumnya, semuanya dimaafkan. Kamu, berapa banyak uang yang dimiliki Su Yiking? Aku juga tahu itu. Lin Jiabao pasti berjudi lagi. Itulah sebabnya kau dalam kesulitan. Keluargamu adalah lubang tanpa dasar. Siapapun yang terlibat denganmu akan sial. Kamu ini apa? Lin Xiaoxiao. Berani banget kamu datang tuduh aku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Halo. Kamu sudah kembali. Apakah kamu ingin aku menjemputmu? Lin Xiaoxiao, mati saja. Kau mati saja. Hanya jika kau mati, Paman dan Bibi, mereka bisa sepenuh hati baik padaku. Lin Xiaoxiao saat kecil. Jangan ya. Jangan. Ada apa, Xiaoxiao? Apakah kamu mimpi buruk? Sekarang sudah baik-baik saja. Xiaoxiao, sudah baik.
Yubai. Aku mengingat semuanya sekarang. Orang yang bikin aku jatuh gunung dan lupa ingatan. Itu adalah Su Yiking. Dia yang dorong aku jatuh gunung. Semuanya sudah berlalu sekarang. Jangan takut. Su Yiking sudah ditangkap karena pembunuhan berencana. Ditambah waktu itu, saat kita masih kecil, aku buat dia membusuk di penjara. Yubai. Danau yang indah sekali. Yubai. Lin Xiao Xiao. Maukah kamu menikah denganku? Aku masih berutang padamu sebuah pernikahan mewah.